Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Audi Agus Sofyan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan NIM belakang 174. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang implementasi SIM dalam dunia perusahaan yang materi kali ini pemanfaatan web dan juga blog. Nah, sistem informasi merupakan program yang menjalankan program lain di komputer. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan juga mouse. Nah, salah satu contohnya yaitu ada Microsoft Windows yang paling populer untuk mikrokomputer saat ini. Windows telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke dalam komputer tersebut. Nah, pada peranti lunak aplikasi itu ada beberapa tahap, yaitu daftar beranda, yaitu penting untuk menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer. Yang kedua ada pembaruan, yaitu kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Kemudian ada perlindungan kata sandi, yaitu manajer perlu menambahkan proteksi kata sandi. Lanjut kepada materi virus dan spyware. Yang pertama ada privacy. Virus dan spyware di komputer dapat dengan cepat menyebar melalui jaringan di tempat kerja atau sekolah. Komputer yang tidak terlindungi dapat menjalankan sumber infeksi bagi ratusan atau ribuan komputer yang lain. Nah, sedangkan ancaman dan hoax, yaitu organisasi yang legal tidak akan mengirimkan email dengan link yang menyatakan informasi atau kata-kata informasi akun atau kata sandi tersebut. Ketika kita membuat dokumen front page, yang pertama kita lakukan adalah buka front page itu dulu. Kemudian ada daftar beranda, yaitu yang pertama ketik kata location, kemudian kita pilih format yang diikuti dengan subperintah paragraf dan alignment. Yang tahap keempat yaitu pilih menu drop down dan buatlah paragraf terjajar ke kiri atau left. Yang kedua ada table, yaitu yang pertama pilih perintah table, kemudian subperintah insert, kemudian pilihlah jenis table tersebut. Kemudian ada menambah gambar. Yang pertama ada klik perintah insert diikuti dengan subperintah picture. Kemudian pilih clip art yang dapat digunakan untuk menambahkan gambar. Kemudian ada daftar bernomor. Yang pertama harus memasukkan kalimat "Why order from us" pada elemen web tersebut. Kemudian klik enter untuk mendapatkan baris baru. Kemudian ada link halaman web. Yang pertama klik perintah insert diikuti dengan subperintah hyperlink. Pilih email address sebagai jenis hyperlink. Pada bagian text to display, masukkan kalimat contact us. Ketika kita ingin melihat halaman web yang telah dikerjakan, klik preview dan Anda akan melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Klik link kontak us, sebuah jendela yang berinteraksi dengan program email akan terbuka. Yang ketiga ada pada bagian to, Anda akan melihat email Anda. Tandai link to my school dan go to top of page. Jika link tidak bekerja dengan baik, kembali dan pilihlah tab normal. Nah, kekurangan dan kelebihan front page ini, yang pertama keuntungan menggunakan front page untuk membuat halaman web adalah kemudahan menggunanya. Sedangkan kelemahannya adalah kode HTML yang dihasilkan tidak efisien dan kebanyakan organisasi mengandalkan peranti lunak seperti front page untuk menghemat biaya karyawan. Nah, di dalam bagian dokumen HTML itu ada dua bagian. Yang pertama ada kepala yang memberikan informasi mengenai peranti lunak browser. Web informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web dan informasi lain dapat dicantumkan di bagian kepala untuk sebagai catatan mengenai penulis halaman tersebut. Nah, sedangkan tubuh memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh ini berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web. Gambar, tabel, dan daftar semua terletak di bagian tubuh. Pada bagian tubuh yang tertulis perintah HTML yang diwakili oleh kata-kata di dalam kurung. Nah, membuat dokumen Notepad. Langkah yang pertama yaitu tentu saja kita harus membuka Notepad. Yang kedua yaitu menulis dokumen HTML sederhana. Nah, penjelasan baris kode yang sederhana dapat kita lihat pada layar di komputer Anda.
Nah, lanjut ke langkah ketiga, yaitu simpan file HTML. Nama filenya bebas asal menggunakan ekstensi .html atau .htm. Nah, langkah yang terakhir yaitu buka file HTML dengan browser seperti Google, Mozilla, Opera, dan lain-lain. Nah, ketika kita ingin melihat halaman web yang telah dikerjakan, yang pertama bukalah browser web. Yang kemudian pilihlah perintah file diikuti dengan subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk menemukannya. Dan yang terakhir klik tombol OK, lalu halaman web akan muncul pada browser lain. Nah, kekurangan dan kelebihan front page yang pertama yaitu kekurangannya pembuatan kode sangat menyulitkan dan kesalahan pengetikan dapat menghasilkan efek yang salah. Kemudian, kehalusan untuk mempelajari perintah HTML dan proses pembuatan kode karena pengodean pada Notepad memakan waktu yang sangat banyak. Nah, keuntungannya yang pertama, kode yang dibuat efisien dan juga manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web tersebut bekerja. Nah, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di materi selanjutnya.